rekap kondisi market minggu lalu, dan saya akan membahas trend issue atau hot topic nih seputar non-farm payrolls. Nah, bagaimana sih pengaruhnya terhadap kondisi pasar? Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu mengenai forex. Untuk euro atau euro USD, inflasi zona euro mencapai level tertinggi dalam 13 tahun pada bulan September. Nah, dikarenakan lonjakan biaya energi. Inflasi utama ini datang pada 3,4% di bulan lalu menurut data awal dari kantor statistik Eropa Eurostat. Nah, ini merupakan level tertinggi sejak bulan September 2008 ketika inflasi mencapai 3,6%. Nah, itu terjadi setelah harga konsumen Jerman naik di 4,1% pada bulan September, yang merupakan level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Nah, pada Bangkir Sentral berpendapat nih bahwa lonjakan inflasi baru-baru ini itu hanya bersifat sementara dan bahwa tekanan harga akan mereda pada tahun 2022. Namun, tekanan harga energi kemungkinan akan bertahan lebih lama dari faktor inflasi lainnya, disebabkan gangguan dalam rantai pasokan. Tetapi, beberapa ekonom mempertanyakan nih, apakah semua tekanan harga itu hanya bersifat sementara dan apakah Bank Sentral perlu menyesuaikan kebijakan moneter lebih cepat. Nah, analisis mengharapkan ECB untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang sikap kebijakan moneter pada pertemuan di bulan Desember. Nah, program pembelian darurat pandemi yang dikenal sebagai PEPP akan berakhir pada bulan Maret, dan pengamat ECB memperkirakan penurunan tingkat pembelian pada bulan-bulan di akhir program. Nah, selanjutnya kita beralih ke yen atau USD JPY atau Japan Yen. Nah, dolar safe haven bertahan mendekati level tertinggi 14 bulan terhadap euro pada hari Kamis, dikarenakan lonjakan harga energi memicu kekhawatiran karena inflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara juga mendorong Federal Reserve untuk bertindak lebih cepat untuk menormalkan kebijakan. Nah, yen Jepang, safe haven lainnya sebagian besar datar di 111,375 per dolar, di dekat kisaran tengah dalam setengah minggu terakhir. Nah, investor juga tetap gelisah mengenai negosiasi plafon utang AS. Bahkan ketika Senat AS dari Partai Republik, yaitu Mitch McConnell, mengatakan partainya akan mengizinkan perpanjangan plafon utang federal hingga Desember nanti. Nah, sebuah langkah yang akan mencegah default bersejarah dengan korban ekonomi yang besar. Nah, sampai sekarang sebagian besar Federal Reserve berpendapat bahwa tekanan inflasi akan terbukti sementara, mengatakan kemungkinan akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan segera setelah November. Nah, sebelum menindaklanjuti dengan kenaikan suku bunga. Selanjutnya kita ke GBP USD atau sterling. Setelah mengakhiri kenaikan 4 hari berturut-turut pada hari Rabu, GBP USD kembali turun sementara di bawah 1,3600 karena pembeli menunggu katalis kuat untuk memulai pemulihan yang berarti. Nah, GBP USD tetap terbagi antara pelonggaran krisis energi dan kekhawatiran Brexit yang membayangi. Nah, volatilitas tersirat GBP USD, ukuran perubahan yang diharapkan itu tertanam dalam opsi mata uang, naik ke tertinggi 7 bulan di sekitar 7,9% pada hari Rabu karena melonjaknya harga energi dan lonjakan imbal hasil obligasi, mengirim pound 0,3% lebih rendah terhadap greenback. Nah, selanjutnya kita ke produk metal. Untuk gold atau XAUI USD,
emas mendapatkan kembali daya tarik positif pada hari perdagangan terakhir dalam seminggu dan memulihkan sebagian dari kerugian hari sebelumnya. Nah, SHU-USD mempertahankan nada penawaran belinya menjelang sesi Eropa dan memperbarui puncak harian itu di sekitar wilayah 1.760 US dollar dalam 1 jam terakhir. Nah, kekhawatiran yang berkaitan dengan utang sektor properti Cina muncul kembali setelah Fantasia Holdings, pengembang menengah, tidak melakukan pembayaran obligasi di 206 juta US dollar yang jatuh tempo pada 3 Oktober. Hal ini memicu default formal yang pada gilirannya dilihat sebagai faktor kunci yang memperpanjang beberapa dukungan untuk logam mulia safe haven, meskipun kombinasi faktor membatasi kenaikan. Genjatan senjata sementara dalam kebuntuan plafon utang di Kongres AS meredamkan kekhawatiran kemungkinan default utang pemerintah akhir bulan ini dan meningkatkan kepercayaan investor. Faktanya, Senat memberikan suara 50-48 untuk memperpanjang plafon utang hingga awal Desember. Nah, RUU itu sekarang akan dikirimkan ke DPR untuk disetujui sebelum dapat dikirimkan ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Nah, perkembangan tersebut memicu langkah risk on klasik di pasar ekuitas global. Nah, terlepas dari hal ini, prospek pengetatan kebijakan awal oleh Fed akan menahan para pedagang dari menempatkan taruhan bullish agresif di sekitar logam kuning yang tidak akan memberikan imbal hasil. Oke, selanjutnya kita beralih ke produk futures. Untuk Euro Index, saham Eropa akan rebound pada hari Kamis. Pan European Stocks 600 bertambah 0,8% di awal perdagangan, dengan otomotif naik 1,6% dikarenakan semua sektor perdagangan di wilayah positif kecuali minyak dan gas yang turun 1,3%. Sesi kuat untuk Eropa pada hari Kamis melanjutkan tren ayunan perdagangan tidak beraturan yang sudah terlihat di bulan Oktober. Nah, pada hari Rabu, sentimen negatif menjadi ciri perdagangan pasar Eropa karena imbal hasil Treasury AS yang melonjak sebentar dengan kekhawatiran inflasi mengganggu pasar global. Nah, di sisi datanya, output industri Jerman merosot nih lebih dari yang diharapkan pada bulan Agustus dikarenakan gangguan rantai pasokan membebani ekonomi terbesar di Eropa. Nah, di angka resmi menunjukkan pada hari Kamis, output turun 4% dari bulan ke bulan, menyusul kenaikan 1,3% pada di bulan Juli. Hal ini menunjukkan jauh lebih buruk daripada perkiraan penurunan 0,4% dalam jejak pendapat Reuters. Selanjutnya kita ke HK50. Saham di Asia Pasifik naik pada perdagangan hari Kamis dengan saham Hong Kong yang memimpin kenaikan. Nah, pada jam terakhir perdagangan, indeks Hang Seng di Hong Kong melonjak 3,07% dikarenakan saham raksasa teknologi Cina, Tencent dan Alibaba masing-masing naik 5,6% dan 7,28%. Nah, saham China Estates yang terdaftar di Hong Kong sebelumnya merupakan pemegang saham utama pengembang China Evergrande, melonjak 31,72% setelah mengumumkan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah menerima tawaran untuk mengambil alih. Segitu untuk futures, kita sekarang ke stock. Untuk Starbucks atau Xbox. Nah, Starbucks Corporation Xbox siap untuk memanfaatkan inovasi menu. Nah, pertumbuhan perusahaan yang solid dan inisiatif ekspansi. Hal ini juga fokus pada aliansi kopi global menjadi sebuah pertanda yang baik. Saham Starbucks telah menguat di
di 27,4% pada tahun lalu dibandingkan dengan pertumbuhan industri sebesar 20%. Kinerja harga didukung oleh sejarah kejutan pendapatan yang solid. Nah, penghasilan melampaui perkiraan konsensus ZEX di masing-masing 6 kuartal terakhir. Nah, perkiraan pendapatan untuk tahun penuh 2021 dan 2022 masing-masing telah naik nih di angka 8,7% dan 3,9%. Nah, dalam 90 hari terakhir ini. Nah, tren positif ini menandakan sentimen analisis bullish dan membenarkan ZEX rank number 2 dibeli perusahaan. Nah, hal ini menunjukkan fundamental yang kuat dan ekspektasi kerja yang lebih baik dalam waktu dekat. Selanjutnya, kita ke stok McD. Nah, saham McDonald's mencapai rekor tertinggi dalam aksi pasar saham hari Kamis, naik ke zona beli. Nah, meskipun melaporkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan pada tanggal 28 Juli. Nah, analisis Loop Capital Alton Stam melihat McDonald's lebih dari sekedar permainan bertahan. Dia memulai liputan saham McD minggu ini dengan peringkat beli dan target harga tertinggi di Jalan 306. Nah, karena beberapa tahun inisiatif pengeluaran besar mulai membuahkan hasil. Itulah tadi informasi mengenai rekap kondisi market sepekan lalu. Saya akan memberikan informasi kondisi market prediksi untuk sepekan ke depan. Nah, beberapa data ekonomi ini akan dicermati oleh para partisipan pasar. Namun, pada hari Senin, pasar AS libur memperingati Columbus Day, sehingga volume perdagangan tampaknya akan lebih rendah dari biasanya. Oke, yang pertama untuk hari Selasa 12 Oktober, data ZEW Economic Sentiment Eropa akan ditayangkan. Hal ini dapat memberi indikasi terhadap kondisi ekonomi Eropa, di mana European Central Bank sudah mengisyaratkan kemungkinan akan memulai pengurangan stimulus dengan menurunkan pembelian obligasi. Nah, data job opening AS akan diumumkan memberikan gambaran terhadap kondisi pasar tenaga kerja AS. Nah, selanjutnya untuk hari Rabu 13 Oktober, beberapa data ekonomi dari Inggris akan ditayangkan, antara lain data GDP Inggris yang beberapa hari belakangan mengalami pemogokan para supir truk ini. Nah, dalam rangka protes kepada pemerintah untuk menurunkan pajak bahan bakar sebagai upaya mengurangi harga BBM. Nah, selanjutnya terdapat data CPI yang akan menjadi perhatian pasar guna mendapatkan isyarat apakah stimulus dengan pembelian obligasi akan segera dikurangi. Untuk hari Kamis pada 14 Oktober, notulen rapat FOMC pada pertemuan Federal Reserve kemungkinan masih akan mempertegas terhadap kemungkinan Federal Reserve yang akan mulai melakukan tapering, yaitu pengurangan pembelian obligasi dalam waktu dekat. Data ketenagakerjaan Australia akan ditayangkan. Hal ini memberi indikasi terhadap kebijakan moneter Reserve Bank of Australia setelah Reserve Bank of New Zealand telah lebih dulu menaikkan suku bunga 0,25% menjadi 0,50%. Selanjutnya, AS akan menayangkan data PPI serta unemployment claims, di mana PPI merupakan elemen inflasi yang merupakan masukan bagi Fed untuk mengambil kebijakan. Sedangkan jobless claims akan memberikan gambaran atas kondisi pasar tenaga kerja AS. Nah, pergerakan harga minyak bisa terpengaruh di mana data crude oil inventories AS juga akan ditayangkan. Pejabat Federal Reserve Thomas Burkin akan berpidato yang kemungkinan ada pendapatnya yang berkaitan dengan kebijakan Federal Reserve yang akan diambil.
Nah, terakhir, di Jumat 15 Oktober, data penjualan retail AS akan diumumkan yang juga merupakan elemen inflasi. Jika menunjukkan angka yang semakin menguat, tentunya kembali kepada sinyal yang diberikan oleh para pejabat Fed belakangan ini bahwa Bank Sentral AS tengah mempersiapkan untuk melakukan pengurangan stimulus dengan menurunkan pembelian obligasi. Nah, hal tersebut membuka jalan bagi Fed selanjutnya untuk dapat menaikkan suku bunga. Nah, begitulah untuk rekap kondisi market minggu depan. Saya akan membahas seputar non-farm payroll AS. Pada bulan September diperkirakan akan meningkat 490.000 dibandingkan bulan Agustus sebesar 235.000. Nah, jika data tersebut sesuai dengan perkiraan atau bahkan lebih tinggi, persepsi pasar bahwa Fed AS akan segera memulai pengurangan stimulus pada bulan November mendatang yang akan semakin bertumbuh. Nah, sementara jika lebih rendah dari perkiraan, akan berkembang harapan bahwa stimulus masih akan dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama. Sehingga kebijakan moneter Fed di mana suku bunga utama sudah berada 0,25% yang akan dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih. Baiklah, segitulah untuk rekap kondisi market pekan lalu dan prediksi sepekan ke depan. Nah, bagi yang belum nonton, boleh cek YouTube-nya Mexco Futures Official. Jangan lupa di-subscribe dan Instagram @MexcoFuturesOfficial. Jangan lupa di-follow ya. Sampai jumpa di podcast analisis minggu depan. See ya!